Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Laila Okta Yuventina dengan NPM A1A022040. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang Total Quality Management atau TQM. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan teman-teman simak video ini baik-baik ya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dan lembaga pendidikan suatu sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Yang selanjutnya ada pengertian Total Quality Management. Menurut Zaroh 2013, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa, manusia, produk lain, dan lingkungan. Goetz and David mengemukakan bahwa teori quality management dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam manajemen usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas: 1. Berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. 2. Obsesi tinggi pada kualitas. 3. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Memiliki komitmen jangka panjang. 5. Kerja sama tim. 6. Menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. 7. Menerapkan kebebasan yang terkendali. 8. Memiliki kesatuan tujuan. Dan 9. Melibatkan dan memberdayakan karyawan. Selanjutnya ada pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming 1990-1993. Yang kedua ada J.M. Juran 1904-2008. Yang selanjutnya ada Armand V. Feigenbaum 1992 dan Philip B. Crossi 1926-2001. Pembahasan selanjutnya ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dalam 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang terakhir, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam pengimplementasian Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan Total Quality Management bagi tim. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Anggota tim
menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan, serta berkesinambungan. Yang selanjutnya ada pilar Total Quality Management. Kress and Crutchfield 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak akan ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satunya lemah dengan sendirinya, pilar yang lain juga lemah. Selanjutnya ada hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain, yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input otoriter. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-interaksi oriented, diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat dipikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Pembahasan yang terakhir adalah filosofi baru. Menurut Prawirosentono 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Alat-alat ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. 8 alat QM yang diuraikan adalah: yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran. Brainstorming adalah alat perencanaan yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Yang kedua, ada diagram alur atau bagian arus proses, adalah suatu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi atau komunikasi, dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga, analisis SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strategis atau dengan kerangka strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportuneness atau peluang, dan risk atau ancaman. Yang keempat, ranking referensi merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk
memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang kelima, analisis tulang ikan atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi pada dalam suatu proses. Yang keenam, ada penilaian kritis, adalah alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur berkaitan perakitan atau jasa. Alat ini membantu kita untuk memikirkan apakah proses itu memang dibutuhkan tepat dan apakah ada alternatif yang lebih baik. Yang ketujuh, ada benchmarking, adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan dalam organisasi lain. Hasil dari proses ini akan menjadi patokan untuk memperbaiki organisasi kita secara terus-menerus. Tujuan benchmarking adalah bagaimana organisasi kita bisa dikembangkan sehingga menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir, ada diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan, merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi sebab masalah. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.